Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi pada mata pelajaran IPA di pertemuan kita yang ketiga. Nah, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar mengenai satuan baku dan satuan tidak baku. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang besaran pokok dan satuannya. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan. Satuan Sistem Internasional atau SI disusun mengacu pada 7 besaran pokok. Nah, jadi besaran pokok itu terdiri dari 7 jenis, diantaranya yang pertama ada panjang, satuannya yaitu meter. Kemudian yang kedua massa, satuannya adalah kilogram. Yang ketiga waktu, satuannya adalah sekon atau detik. Kemudian yang keempat kuat arus listrik, satuannya adalah ampere. Yang kelima ada suhu, satuannya yaitu Kelvin. Kemudian yang keenam ada jumlah zat, satuannya mol. Dan yang terakhir ada intensitas cahaya, satuannya adalah kandela. Nah, ini adalah simbol-simbol daripada satuan-satuan tersebut ya, bisa kalian lihat. Oke, jadi meter, kilogram, sekon, ampere, Kelvin, mol, dan juga kandela ini merupakan satuan pokok. Nah, berikutnya, besaran pokok yang pertama adalah panjang. Adalah besaran yang menyatakan jarak antar dua titik. Nah, ada beberapa alat yang bisa digunakan untuk mengukur besaran pokok panjang. Yang pertama, yaitu penggaris atau mistar. Nah, penggaris atau mistar ini digunakan untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang. Misalnya untuk mengukur buku, untuk mengukur meja, atau mengukur pensil, seperti pada gambar. Ya, jadi dia menggunakan penggaris untuk mengukur sebuah pulpen. Nah, berikutnya ada rollmeter. Jadi bagi anak-anak yang nggak tahu apa itu rollmeter, ini adalah rollmeter ya. Jadi rollmeter itu untuk mengukur jarak yang tidak terlalu jauh, misalnya untuk mengukur lebar jalan, atau mengukur lebar halaman, dan mengukur jarak lompatan. Nah, seperti yang dilihat pada gambar berikut, Bapak ini tengah melakukan pengukuran terhadap suatu lebar lapangan, dia menggunakan rollmeter. Oke, alat ukur panjang selanjutnya yaitu adalah jangka sorong. Nah, ini ya namanya jangka sorong. Jadi bagi anak-anak yang nggak tahu ini namanya jangka sorong. Ya, nah alat ini digunakan untuk mengukur panjang hewan yang kecil. Kemudian digunakan untuk mengukur ketebalan kawat atau pipa. Dan juga mengukur diameter dalam dari sebuah pipa. Nah, jangka sorong ini mempunyai dua rahang, yaitu rahang tetap dan rahang sorong. Nah, yang ini namanya rahang tetap, ya, ini rahang tetap. Kemudian rahang sorong itu yang ini. Jadi rahang sorong ini bisa digerakkan ke kiri pun ke kanan. Jadi dia bisa digerakkan rahang sorong ini. Kemudian rahang tetap ini tetap ya. Oke, pada rahang tetap dilengkapi dengan skala utama. Sedangkan pada rahang sorong terdapat skala nonius. Nah, rahang tetap nih dilengkapi dengan skala utama. Ini namanya skala utama pada rahang tetap. Kemudian rahang sorong dilengkapi dengan skala nonius. Ini skala noniusnya dia. Ini adalah skala nonius atau skala Vernier. Nah, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari sebuah jangka sorong? Ya, jadi pertama kita akan letakkan suatu benda di sini. Kalau misalnya kita mau mengukur suatu benda, ya. Nah, berikut merupakan penjelasan dari cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong. Nah, misalkan nih, dia sudah mengukur suatu benda, ini bendanya. Nah, bendanya itu diletakkan di antara rahang tetap dan juga rahang geser atau rahang sorongnya dia. Nah, untuk hasil pengukurannya itu, ini dia. Ini yang akan kita baca. Nah, jika diperbesar, tampilannya akan menjadi seperti ini. Biasanya di soal itu tampilannya akan seperti ini. Jadi ini yang kita baca. Nah, untuk hasil pengukuran jangka sorong ini, kita gunakan rumus skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utama yang mana tadi namanya skala utama? Nah, skala utama itu adalah yang atas ya. Yang atas ini merupakan skala utama.
Nah, garis-garis ini merupakan skala utamanya dia, ya, 2, kemudian 2,1, 2,2, 2,3, dan seterusnya sampai 3 ini merupakan skala utama. Nah, gimana caranya kita tahu berapa nilai skala utama yang ditunjukkan oleh pengukuran ini? Nah, kita lihat garis skala utama yang mana yang terdekat dengan titik 0 skala nonius. Titik 0 skala nonius yang mana? Nah, garis yang ini. Ini merupakan titik 0 dari skala nonius. Kita lihat lagi. Yang terdekat dengan garis ini yang mana? Garis ini dan ini. Nah, terletak di antara 2,2 dan 2,2 dan 2,1. Ya. Nah, jadi hasil pengukuran dari skala utamanya yaitu adalah 2,1. Kita gunakan 2,1 karena titik 0 atau garis 0 skala nonius ini belum melewati 2,2. Makanya kita gunakan yang terdekat adalah 2,1. Nah, kita sudah mengetahui skala utamanya itu 2,1 cm. Kemudian berikutnya kita lihat skala noniusnya berapa. Nah, skala noniusnya yang berhimpitan atau yang tegak lurus garisnya dengan skala utama. Yang mana dia? Nah, kita lihat dulu dari 0. Ini belum lurus. Ini juga belum ya. 0, belum, 1, 2, kurang, 3, 4, 5. Nah, 5 yang berhimpit ya. 5 yang tegak lurus garisnya dengan skala utama. Jadi, skala noniusnya dia atau SN-nya dia sama dengan 5 dikali 0,01 sama dengan 0,05. Jadi SN-nya adalah 0,05 cm. Kenapa harus dikali 0,01 dulu? Karena skala nonius dari jangka sorong itu memiliki tingkat ketelitian sebesar 0,01 cm. Maka 5 ini dikalikan 0,01 cm. Nah, kita sudah menemukan skala utama dan juga skala noniusnya. Maka hasil pengukurannya ialah skala utama ditambah dengan skala nonius. SU ditambah dengan SN. 2,1 ditambah 0,05 hasilnya yaitu 2,15 cm. Jadi hasil dari pengukuran benda ini adalah 2,15 cm. Next, alat pengukur panjang berikutnya yaitu mikrometer skrup. Ya, digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Nah, biasanya untuk mengukur benda-benda yang kecil. Kenapa? Karena panjang maksimum dari mikrometer skrup ini hanya 2,5 cm. Alat ini memiliki ketelitian sebesar 0,01 mm atau 0,001 cm. Nah, pada mikrometer skrup itu terdapat dua macam skala, yaitu skala tetap dan skala putar, atau skala nonius. Nah, yang ini merupakan skala tetap media, dan ini adalah skala putar yang dapat diputar-putar, ya, atau skala nonius. Nah, satu skala nonius itu memiliki nilai 0,01 mm. Nah, bagaimana cara kita membaca hasil dari pengukuran mikrometer skrup ini? Berikut penjelasannya. Hasil pengukuran mikrometer skrup biasanya dinyatakan dalam satuan milimeter. Nah, biasanya dalam soal, hasil pengukuran mikrometer skrup itu ditampilkan seperti ini. Ya, nah yang ini merupakan skala utama, dan yang ini merupakan skala putar atau skala nonius. Nah, pada skala utama itu terdapat garis ke atas dan juga garis ke bawah. Nah, garis ke bawah ini bernilai 0,5. Kalau di sini 0, maka di garis yang di bawah ini 0,5. Jika di sini 1, maka di sini 1,5. Kalau di sini 2, maka di sini 2,5. Begitu juga seterusnya. Nah, ini merupakan skala putar atau skala nonius. Ini nilainya ada
ada 25 di garis yang ini, kemudian 26, 27, 28, 29, 30, dan seterusnya sampai 35, kemudian dan seterusnya. Nah, bagaimana cara membaca dari hasil pengukuran ini? Nah, kita gunakan rumus yang hampir sama dengan mengukur jangka sorong tadi, yaitu skala utama ditambah dengan skala putar. Nah, untuk mengetahui nilai yang ada pada skala utama, kita lihat garis ini yang terdekat dengan skala putar. Nah, garis mana yang terdekat dengan skala putar? Ini kan skala putar, ya. Garis yang terdekat adalah yang ini, ya. Yang nilainya 4. Itu merupakan skala utama. Nah, kita sudah menemukan skala utamanya adalah 4, sebesar 4. Lalu lanjut, kita lihat nilai skala putar atau skala nonius. Kita lihat. Untuk mengetahui nilai skala nonius, kita lihat garis-garis ini, semua ini, yang mana yang sejajar atau berhimpit dengan garis horizontal, ini namanya garis horizontal, pada skala utama. Nah, garis yang sejajar adalah garis yang menunjukkan nilai 30, ya tepat sekali. Jadi garis ini ya yang berhimpit atau tegak lurus dengan garis horizontal pada skala utama. Jadi kita sudah temukan skala putarnya sebesar 30, SP-nya sebesar 30. SP yang ini, 30 ini kemudian dikali 0,01 mm. Kenapa dikali 0,01 mm? Karena tingkat ketelitian dari mikrometer sekrup ini bernilai 0,01 mm. Oleh karena itu, skala putarnya kita kalikan 0,01 mm. Nah, jadi hasilnya adalah 0,3 mm. SP-nya adalah 0,3 mm. Nah, kita sudah temukan skala utama dan juga skala putarnya. Jadi, hasil pengukurannya yaitu skala utama ditambah dengan skala putar. 4 ditambah 0,3, yaitu 4,3 mm. Nah, jadi hasil pengukuran benda tersebut bernilai 4,3 mm. Oke, selanjutnya ada besaran pokok yang kedua yaitu massa atau berat. Nah, adapun alat-alat ya untuk mengukur massa atau berat, diantaranya yang pertama ada yang namanya neraca pegas. Nih ya, neraca pegas. Nah, neraca pegas ini disebut juga dinamometer. Itu untuk mengukur massa atau berat benda. Nah, neraca ini mempunyai dua skala, yaitu skala Newton untuk mengukur berat benda dan skala gram untuk mengukur massa benda. Alat ukur yang kedua ada namanya neraca sama lengan. Itu untuk mengukur benda-benda yang ringan. Biasanya digunakan untuk menimbang emas. Ya, yang ini neraca sama lengan. Nah, alat ukur selanjutnya ada timbangan duduk. Nah, timbangan ini biasanya kalau misalkan kalian ke pasar itu pasti kalian pernah lihat timbangan ini ya. Biasanya digunakan oleh pedagang untuk menimbang beras, bawang merah, cabai, dan lain sebagainya ya. Nah, berikutnya ada timbangan elektronik. Ini fungsinya juga hampir sama timbangan duduk, hanya saja dia berbentuk elektronik ya, digital seperti itu. Jadi dia langsung menunjukkan angka di sini. Kemudian ada timbangan badan. Ini biasanya kalian gunakan untuk menimbang berat badan kalian. Ya, lanjut. Nah, ini merupakan alat ukur massa atau berat yang berikutnya, namanya neraca Ohaus ya. Nah, neraca Ohaus ini digunakan untuk mengukur massa benda dengan ketelitian 0,1 gram. Nah, alat ini biasanya digunakan di laboratorium untuk menimbang benda-benda yang berhubungan dengan penelitian. Neraca Ohaus ini memiliki 4 lengan. Nih, yang mana aja? Nah, yang ini lengannya. Ini adalah lengan daripada neraca Ohaus. Nah, jika dibawa ke gambar, kan seperti ini tampilannya. Jadi ini merupakan lengan 1, kemudian ini merupakan lengan 2, lengan 3, kemudian lengan 4. Nah, untuk cara membaca hasil pengukurannya dia itu seperti ini.
Ini ya, hasil pengukuran pada gambar. Nah, tinggal ditambah, dijumlah saja. Misalkan pada lengan 1 menghasilkan nilai atau menunjukkan nilai sebesar 200 gram. Nah, kita tulis 200 gram, kemudian ditambah dengan nilai yang ada pada lengan kedua sebesar 30 gram. Ditambah pada lengan ketiga sebesar 7 gram, kemudian ditambah pada lengan keempat sebesar 0,4 gram. Hasilnya menjadi 237,4 gram. Nah, di soal biasanya dia hanya menunjukkan gambar seperti ini saja. Jadi tinggal kalian jumlah hasil-hasil yang ada pada lengan 1 sampai lengan 4 dari neraca Bauhaus itu sendiri. Berikutnya yaitu besaran pokok waktu ya. Waktu adalah selang antara dua kejadian atau peristiwa. Nah, adapun alat-alat yang digunakan untuk mengukur waktu yang pertama adalah stopwatch. Nih ya, stopwatch. Nah, stopwatch ini adalah alat ukur yang di dalamnya terdapat satuan menit, detik, dan juga jam. Ketelitiannya itu sebesar 0,1 sekon. Nah, biasanya digunakan untuk mengukur kecepatan lari seseorang. Ya, dengan jarak tertentu. Ini namanya, keduanya sama-sama stopwatch. Yang ini stopwatch analog, kemudian yang ini yang digital. Alat ukur yang berikutnya ada jam dinding. Ini yang biasanya ada di rumah kalian. Jam dinding ya. Kemudian alat yang berikutnya ada arloji atau jam tangan. Ini yang paling dekat dengan kita ya, yang paling sering kalian pakai misalnya alat pengukur waktunya. Nah, kita next ada besaran pokok yang keempat yaitu arus listrik. Nah, adalah banyaknya muatan listrik yang mengalir pada satu satuan rangkaian listrik. Alat untuk mengukur arus listrik disebut dengan ampere meter. Kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah besaran pokok suhu. Nah, suhu diartikan sebagai derajat panas suatu benda. Nah, benda yang panas memiliki suhu yang lebih tinggi daripada benda yang dingin. Alat untuk mengukur suhu itu disebut termometer. Nah, termometer ya. Ini termometer, ini sama-sama termometer nih semuanya. Bedanya yang ini dan ini adalah termometer badan. Ini termometer air raksa namanya. Dan yang ini termometer digital. Jadi kalau misalkan kalian demam gitu, kalau misalkan kalian ke rumah sakit, pasti kalian diukur panasnya dengan menggunakan termometer digital ini ya. Nah, yang ini dua ini adalah termometer ruangan. Keduanya. Nah, ini termometer maksimum minimum ya. Sama-sama digunakan untuk mengukur suhu. Oke, selanjutnya ada beberapa contoh pengukuran besaran pokok dalam kehidupan kita sehari-hari. Di antaranya ada mengukur tinggi badan, jadi kita bisa mengukur tinggi badan kita dengan menggunakan meteran. Nah, kemudian pengukuran pada lingkar kepala anak. Nah, kita juga bisa mengukur lingkar kepala itu dengan menggunakan meteran pita seperti yang terlihat pada gambar. Kemudian ada juga untuk mengukur suatu tinggi tanaman. Ya, kita bisa menggunakan meteran, ataupun kalau misalkan tanamannya masih kecil, kita juga bisa menggunakan penggaris untuk mengukur tinggi tanaman tersebut. Nah, yang berikutnya, menimbang berat badan. Nah, kita bisa menggunakan timbangan berat badan untuk mengetahui berapa berat badan kita. Oke, sekian pemaparan materi tentang besaran pokok hari ini. Akhir kata, Ibu ucapkan para Santi. Om Santi 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 Om.